Ngapain beli Infinix GT 30 Pro kalau kita tuh gak suka main game? Pasti itu kan yang ada di benak kalian. Spek ponselnya kan oke, tapi takutnya tuh enak dipakai main game doang gitu. Takutnya kan si softwarenya tuh buluk lah, keseharian atau multitasking atau kerjaan simpelnya tuh gak enak lah. Jadi banyak kekhawatiran lain selain main game gitu. Entahkah overheat atau banyak bugs. Benerkah kayak gitu si Infinix GT 30 Pro ini? Kayak di sini Fadil udah kurang review ponselnya. Jawaban singkatnya setelah coba langsung si Infinix GT 30 Pro ini, sebagai orang yang gak terlalu suka main game di sebuah ponsel, ternyata worth it. Tapi tentu ada catatan yang harus kalian tahu. Pertama kita bahas masalah fisiknya dulu. Damn, ini tuh nyaman banget. Namanya ponsel gaming kan harus dirancang senyaman mungkin ya untuk dipegang berlama-lama. Dan Infinix GT 30 Pro ini bisa dipakai nyaman untuk keseharian, gak cuman gaming doang. Finishingnya halus, dimensi, dan bobotnya tuh pas banget. Infinix kan ngasih add trigger gitu ya buat nambahin experience pas main game. Dan yang saya suka, kita bisa custom si add trigger tersebut untuk lakuin suatu perintah atau buka aplikasi tertentu. Nice. Yang gak kalah penting pun di sini vibrate gitarnya tuh nyaman banget. Buat saya urusan looknya pun buat dipakai keseharian bagus-bagus aja, gak terlalu gaming banget. Desain belakangnya ngingetin sama Nothing Phone yang punya lampu-lampu yang bisa nyala gitu. Kita bisa custom lampu di belakangnya, tapi sayangnya gak bisa custom nyala terus pas ada notifikasi penting gitu. Misal nih, saya gak bisa setting kalau ada notif WA belum dibuka, si lampu tuh bakal nyala terus. Nah, gak bisa gitu. Jadi kalau ada notif tuh ya lampunya cuma nyala sesaat aja. Ya mungkin dilakukan biar menghemat umur lampunya, biar lebih awet atau juga menghemat baterainya ya. Kalaupun kamu gak dapet Infinix GT 30 Pro warna hitam yang susah didapat, warna abunya pun cakep sih, punya finishing detail kecil yang manis. Dikasih warna hijau di tombol, sekitar kamera, dan ada aksen hijaunya kecil juga di back covernya. Nah, buat meminimalisir budget, di sini Infinix gak ngasih rating IP68 atau 69 kayak saudaranya si Tecno Camon 40 Pro 5G yang baru kemarin di review. Di sini tuh cuman IP64 aja, jadi tahan cipratan air, yang artinya ya kamu tuh gak bisa dipaksa diajak hujan-hujanan atau dicemplungin ke air gitu aja. Sekali lagi wajar ini tuh buat meminimalisir budget. Kalau ada IP 68 atau 69 ya bisa jadi harganya mungkin 5 jutaan. Yang kedua tuh masalah layarnya nih. Ini layarnya gila sih, asik pak. Khususnya di warna dan detailnya. Suka banget, saya bandingin lagi sama saudaranya deh ya, si Tecno Camon 40 Pro 5G. Karena ada juga ya yang nanya mending mana antara Tecno dan Infinix ini. Nah, kalau Tecno itu kan lebih menjual layar melengkung dengan detail dan warna yang biasa aja. Yang penting tuh saturasi dan kontras tinggi gitu di layar melengkungnya. Nah, kalau di Infinix ini warnanya tuh lebih kelihatan pekat, lebih luas range warnanya. Tentunya dengan hadir settingan warna yang original, akurat, detailnya juga asik. Pokoknya oke banget buat segala kegiatan, mau itu sekedar scrolling sosial media, ngetik, sampai nonton. Speakernya juga lumayan enak buat didengar. Pokoknya manjain banget di layarnya ini. Yang disayangin sih always on display-nya nggak nyala terus dan sensitivitasnya buat main game tuh biasa aja. Secara kertas touch samplingnya tuh 240 Hz. Dikala kompetitor lain tuh ada yang nyajiin touch sampling lebih baik. Buat saya yang gak terlalu suka main game di sebuah ponsel cukup kerasa ya masalah sensitivitas pas main gamenya ini. Khususnya waktu main game PUBG ya, game yang kompetitif. Kalau diberatin tuh ya kayak ponsel 5 jutaan lain yang gak dikasih label ponsel gaming budget lah. Tapi apakah masalah performa dan suhunya juga biasa aja? Nanti dibahas setelah bahas si softwarenya ini yang saya tuh suka banget sih asli. Dulu saya gak suka banget sama XOS, tapi di sini edan pisan anjing gitulah. Gak kayak brand sebelah yang menye-menye ngasih janji bisa banyak hapus aplikasi bawaan tapi ternyata bullshit. Nah, di sini kamu bisa ngehapus kalkulator, file manager, bahkan aplikasi sponsor kayak etalase apps yang kebanyakan di ponsel lain tuh gak bisa dihapus, di sini bisa. Iklan juga kamu gak akan nemu, beneran clean, asik beneran. Secara look pun tiap elemen UI-nya saya suka, jauh lebih rapi dan enak dilihat juga digunakan. Walaupun yang disayangkan tentu update softwarenya cuma 2 kali aja, tapi better dibanding 3 atau 4 kali update, tapi di dalamnya berisi software yang berat dan banyak bloatware yang gak bisa dihapus ataupun iklan yang ribet buat disettingnya.
Namun untuk fitur AI nih, nggak segigit AI-nya si Tecno Camon 40 Pro 5G. Fitur AI-nya buat saya tuh kurang menarik aja. Ya sengajalah biar pasarnya nggak terlalu makan saudaranya. Kayak writing assistant sama wallpaper generator tentu ada. Tapi biar fitur AI-nya kelihatan banyak, ada fitur yang sebenarnya dari dulu tuh ada, tapi dimasukin ke kategori AI, katakanlah fitur Smart Touch buat ekstrak gambar dan teks. Kayaknya sih biar kelihatan fitur AI-nya banyak aja. Volux Voice pun buat saya masih kerasa gimmick dibandingkan asisten Ella dari Tecno yang udah diintegrasiin sama AI DeepSeek. Namun fitur-fitur non-AI lainnya tentu ada ya, katakanlah bypass charging, berbagai gestur di layar yang bisa di-custom, dual apps, pokoknya fitur-fitur software basic pasti ada dan lengkap. Dan yang terpenting fitur-fitur yang adanya ini gak bikin experience tuh malah jadi buluk, banyak bugs atau keganggu. Bisa dieksekusi dengan gesit. Hanya saja gak semenarik Tecno Camon, khususnya untuk AI-nya. Yang mungkin ditakutkan adalah suhu untuk kerjaan keseharian. Namun nyatanya saya gak pernah ngerasa overheat. Kerjaan non-gaming ya, tapi inget nih, ponsel gaming dengan titel budget ya, yang harganya tuh terjangkau, brand apapun, walaupun spesifikasinya tuh menarik, chipsetnya oke, layarnya oke, ada satu hal yang cukup krusial dibandingkan ponsel gaming yang mahal, yang nggak dikasih titel budget gitu, yaitu adalah masalah manajemen suhu. Kalau ponsel gaming yang mahal, pasti selalu ada sistem pendingin secara hardware yang terpadu gitu. No gimmick, sedangkan yang budget biasanya masalah manajemen suhu tuh untuk hardware-nya nggak sebagus ya yang mahal. Dan kalau misalkan kamu tuh belum pernah coba ponsel budget gaming atau ya sebuah ponsel yang performanya kencang tapi harganya terjangkau, jangan kaget ketika coba ponselnya tuh kerasa panas atau lebih cepat anget dibandingkan ponsel yang secara spek tuh kurang kencang dibandingkan si Infinix ini. Kenapa? Ya logikanya aja lah gitu. Performa kenceng, energi yang dikeluarkan kenceng, ya pasti suhu yang dihasilkan juga kenceng atau besar juga. Gak mungkin gitu kecil. Pasti kayak gitu. Tapi inget ya, selama saya coba Infinix ini gak jadi overheat atau gak nyaman. Kerasa aja suhunya tuh lebih cepet anget dibandingkan ponsel sekelasnya. Apalagi kalau kamu tuh ya multitasking cukup intens atau main game dengan maksa grafis tinggi. Tapi walaupun suhunya tinggi pas main game nih, ponsel ini tetap bisa ngeksekusi dengan baik. Mau itu PUBG 120 FPS, Genshin Impact atau Zenless Zero rata kanan 60 FPS, bisa dimainkan dengan baik walaupun suhu kerasa cepet anget. Main nonstop ketiga game itu selama 2 jaman, itu tuh aman. Apalagi yang edit video atau foto, aman dan lancar juga karena inget selain performa kencang, visual yang ditampilkan di layarnya tuh enak dilihat dan warnanya cukup baik. Saya coba ponsel ini dengan konsumsi baterai 90% tanpa gaming, tanpa wifi, pemakaian cukup intens, baterainya cukup baik. Screen on time-nya memuaskan walaupun gak bisa dibilang awet banget. Karena inget ya, performanya tuh tinggi. Lalu terakhir, biar lebih murah, lagi-lagi ya, biar gak makan pasar saudaranya, atau makan pasar Infinix seri Note, kameranya di sini ya biasa aja, nggak spesial. Yang saya apresiasi sih cuman performa kameranya yang lancar dan gak ada lensa gimmick. Makanya saya juga gak ambil sampel kameranya banyak sih. Kameranya tuh ya biasa aja, mau itu kamera depan dan belakang. Namun ya bisa diandalkan lah kalau kamu butuh sesekali jepret-jepret ya, entah buat dokumentasi kerjaan atau sesekali iseng foto-foto ya baik gitu. Kamu bisa lihat deh hasilnya kayak gimana. Lain ada yang nggak dilabeli ponsel gaming pun ya, ponsel biasa 3 juta sampai 4 juta tapi kamera depannya mentok di 1080p ya, tapi ini udah baik sih. Oke, kalian bisa nilai audio juga bagus atau enggak. Oke, tapi sih sekilas suaranya kayak agak pucet ya, mau itu kamera depan atau kamera belakang, khususnya kalau misalkan jadi Infinix GT 30 Pro ini adalah sebuah ponsel yang gak cuman cocok buat suka gaming doang. Buat kamu yang pengen ponsel dipakai jangka panjang, gak suka gaming pun ini layak banget dibeli. Tentunya ya gak peduli masalah kamera. Desainnya nyaman dilihat dan dipegang, fiturnya lengkap, layarnya enak dilihat,
performa dan baterainya pun baik. Memang update software tuh gak sepanjang kompetitor lainnya, tapi dengan suatu software yang clean banget nih, saya gak masalahin sih update 2 kali gini. Dan pemakaian panjang. Tapi inget nih Infinix, walaupun saya tuh udah bilang baik sih softwarenya, tetap saya harap ke depannya bisa ngasih update yang lebih panjang. Supaya ya si user tuh setiap tahunnya bisa menikmati suatu experience yang berbeda gitu. Oke, biar gak cepet bosen. Dan terakhir, kalau misalkan kamu nanya, Bang, emang kalau misalkan pakai ponsel atau beli ponsel yang pengen dipakai jangka panjang tapi speknya nggak segar Infinix, nggak bisa gitu? Apakah nggak bakal worth it dipakai jangka panjang? Ya tentu aja bisa gitu. Satu hal yang sangat penting biar kamu tuh awet dalam pakai sebuah ponsel, biar gak ganti-ganti adalah masalah apa yang kamu beli itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan maksain beli yang serba canggih, yang sampai puluhan juta, atau misalkan yang budgetnya terbatas tapi maksain pilih yang ponsel gaming tapi gak sesuai dengan kebutuhan kamu. Katakanlah kamu tuh butuh banget video dan kamera yang oke, ya pilih Tecno Camon 40 Pro 5G, jangan pilih Infinix ini. Jangan maksain. Hanya saja secara teori gitu, kalau misalkan antara Infinix GT30 Pro atau ponsel ya Infinix lain yang speknya tuh di bawahnya, atau si Tecno Camon 40 Pro 5G dipakai jangka panjang gitu, sampai 5 tahun lah katakanlah ya, pasti secara teori, secara praktiknya nanti si Infinix tuh bakal sedikit lebih lancar dibandingkan ponsel lain yang si spesifikasinya tuh ada di bawahnya. Jadi ada plus minusnya. Oke, paham kan? Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sekian aja ya untuk review Infinix GT30 Pro ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Peace out.